Ya. Biasanya Iya. ini aku ya. Ini nggak tahu yang lain seperti Iya. apa ya. Ini jika aku ya. Iya. Maaf sedikit jorok ya, maaf banget. Sama seperti cuci piring, kamu biasanya pakai water dulu Iya. kan? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Pada kali ini kita akan teruskan lagi membuat satu bakalan video reaction. Bagaimana ya teman kita dari Korea saatnya datang ke Indonesia langsung culture shock. Bagaimana saatnya datang ke Indonesia? Mungkin ada beberapa hal ataupun perkara-perkara untuk berbagi info. Kenapa dia rasa culture shock ya apabila berada di saatnya datang ke Indonesia teman kita yaitu dari Korea. Oke guys, dengan judulnya reaksi culture shock yang bikin orang Korea kaget saat datang di Indonesia, teman Korea. Dan ini merupakan dari channel yaitu Teman Korea. Jangan lupa guys, seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini. Seperti apakah ceritanya guys, culture shock teman Korea tanpa berbasa-basi? Yuk kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yuk guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2, dan 3 guys. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Kita kembali Lagi ke YouTube Teman Korea. Teman Korea ya. Mantap sekali bahasa Indonesianya. FC ya. Iya, hari ini kamu MC. Dan Kuang Papa. Guest ya hari ini. Guest, oke. Oke ya. Hari ini kita akan bicara apa ya? Topik hari ini kita akan membahas tentang culture shock saat Opa di Indonesia. Culture shock. Aku mau tanya, Opa udah berapa lama ya di Indonesia? Di Ya, udah berapa Indonesia. lama? Totalnya aku pikir ini kurang 10 bulannya. Oh, 10 10 bulan. Iya, karena aku ada pengalaman di Pekanbaru juga ya. Oh gitu, jadi Ya. kamu di Pekanbaru kamu plus di kota yang sekarang gitu? Iya. Oke, kalau boleh tahu kamu di kota mana sekarang? Aku di kota Surabaya. Kota Surabaya Dan guys. aku mau nanya nih, culture shock yang kamu dapat di Indonesia banyak nggak? Waktu sampai di Indonesia untuk first time saat di Pekanbaru deh. Banyak nggak? Saat di Pekanbaru. Hmm. Ada Saat di beberapa Pekanbaru. culture shock, tapi tidak banyak sekali ya. Oh gitu? Ya. Apa Oh aja itu? gitu. Satu, Hmm? orang Indonesia, masyarakat Indonesia, semua beragama. Beragama. Gitu. Iya. Ya, kita semua beragama dan di identitas kita di KTP kita semua di situ ada agama. Iya, semua ada agama ya. Di Korea enggak ya? Di Oh. Korea tidak ada, ada banyak kasus tidak ada agama ya. Ada banyak kasus yang tidak ada agama. Jadi, Oh. untuk mayoritas beragama berapa persen, tidak beragama berapa persen ya? Mungkin beragamanya 30 sampai 40% hanya itu aja. 60 Oh. sampai 70% itu tidak beragama ya atau ateis ya? Ya. Oke. Mungkin ya. Aku juga sama ya, aku juga ateis ya. Gitu. Oh. Menarik. Next, Jadi- nomor 2. Nomor 2. Nomor Banyak 2. orang Indonesia menggunakan tangan kanan waktu mereka makannya. Oh gitu, oke. Itu ada ini loh, Ya, maksudnya loh, kenapa tangan kanan, kenapa tangan kiri? aku tahu ya. Aku Itu juga culture shock ya. Oh gitu ya? Ya, orang Indonesia menggunakan tangan kanan saat makannya. Mereka benar-benar pintar, semuanya pintar. Saat makan ikan juga ini mereka lalu ini hanya pohon. Tahu ya? Tapi kenapa ya di Korea nggak ada makan pakai tangan? Mungkin karena kotor ya? Orang Korea pikir itu kotor ya. Gitu. Oh, bukan Aku pribadi suka kotor. banget makan pakai tangan, kayak kerasa lebih cepet gitu loh kalau makan pakai tangan. Tapi jika pakai tangan itu lebih enak ya. Bukan masalah lebih enak ya, aku pikir lebih cepat ya. Seperti hanya ayam, nasi, sambal itu pakai tangan tuh. Iya. Bukan karena lebih enak tapi lebih cepat kayak. Oh ya, aku bisa Iya. ini mix. Ini beda ya. Di Korea mungkin
makannya itu ini beda ini kimchi, Iya. ini ya kan. betul. Jadi cucian piring itu lebih banyak ya. Tapi di Indonesia hanya pakai satu plate Satu plate besar, nasi, sayur, ikan langsung sama satu plate ya. campur aja. Seperti di Padang seperti itu kan. Oh iya. Seperti itu. Oke. Dan ada culture shock Apa lagi? Oh, ada ketiga. Ini apa ya? Toilet. Toilet. Semua toilet punya ini ya. Ini. Oh, Oh, ada air. Oh, Aduh, apa ya namanya ya? Dan aku dengar ya, tapi belum lihat orang Oh. Indonesia setelah pup ya ini dengan ini dan pakai tangan ya saat cuci ya. Ini gimana ya explain itu ya? Ya. Biasanya Iya. ini aku ya. Ini nggak tahu yang lain seperti Iya. apa ya. Ini jika aku ya, Iya. maaf sedikit jorok ya, maaf banget. Sama seperti cuci piring, kamu biasanya pakai water dulu Iya. kan, lalu pakai soap, Iya. lalu pakai water lagi, lalu di ini ya, water itu. Jadi Lalu- kita tidak pakai langsung tisu gitu enggak. Itu lebih dirty ya. Ih, Aku pikir kita pakai sumnya dan langsung cuci. enggak pakai soap ya. Tapi beberapa pakai susu hanya dengan air juga bisa ya. Mikir dulu. Nggak tahu ya, tapi keluarga aku ajarin itu, aku belum pernah tak bicara tentang ini dengan Iya. orang lain ya. Itu Karena- tapi Iya, ya. Nah, Soalnya karena personal. semua orang di sini kan pakai water kan. Ya. Jadi aku pikir ya proses itu sama ya. Ah. Aku malah lebih bingung lagi jika hanya pakai tisu. Ini ya, dan tisu Kalau pakai air kan kayaknya lebih bersih dari tisu kan guys kan. Jadi saatnya orang Korea ini dia rasa kaget ya apabila dia nampak di toilet tuh ada air. Jadi kayaknya kalau di Korea tuh memang hanya pakai tisu saja. Tapi bikin kaget juga ya guys ya. Kenapa pakai tisu? Sebab kalau pakai air tuh lebih gampang, lebih bersih kan. Kalau tangan kanan tuh kan adalah tangan kanan kita mengikuti sunnah Nabi makan pakai tangan kanan, dan tangan kiri ini kan adalah orang bilang menggunakan seperti tadi itulah seperti membuang air kecil, membuang air besar, kayaknya begitulah yang menurut apa yang saya belajar dan sebagainya. Jadi susah sangat ataupun culture shock dari apa yang teman Korea ini katakan guys. Oke? tisunya tuh dry tisu ya, betul-betul dry ya, bukan wet tissue ya kan? Ya. Ayo dong, explain dong. Aku udah explain loh tentang aku, version aku. Itu versi Kamu ingin tahu versi Korea ya? Aku akan hanya membuat contoh dari orang lain ya. Oke, tapi sejujurnya ini dia, guys. Biasanya di Korea mungkin aku tidak ada pengalaman tapi banyak orang Korea pakai tisu atau ini akhir-akhir ini banyak toilet di mall atau rumah ada itu apa ya itu atau ada mesinnya tidak seperti ini tapi hanya ini air ini gitu. Tapi bentar, saat perempuan dan laki-laki itu beda ya? Ya. Tempat itu beda kan? Ya. Laki-laki kan berdiri ya? Ya. Lalu gimana? Cleaning atau enggak kau? bingung. Skip, udah Ya. next. Sekarang keempat kan semua beragama kan di Indonesia. Oke. Tapi banyak percentage itu Muslim. Jadi Yalah. ini setiap 4 kali pagi, 5 siang, kali. sore seperti 5 kali setelah. 5 kali. Tidak tahu ini. 5 kali. Aku tidak mengerti tapi saat aku datang ini pertama kali ini kucuk. Saat Azan. sekali juga itu dengar. Karena dulu aku tinggal di kos ya, itu dekat dengan musik ya. Ya. Aku ingin tidur lagi, tapi itu jam 5. Tidak bisa mengerti ya, sekarang juga tidak bisa. Kamu ingin kaya kan? Jadi harus bangun saat mereka Allahu Akbar, bangun saat itu. Kamu ngerti ya? Oke, siap. Oke, Oke, siap. jadi Oh. culture shock dari Konso Popa ada Ya. 4 tadi. Yang pertama, orang Indonesia semuanya beragama ya. Beragama. Lalu kedua, cara makan orang Indonesia pakai tangan. Pakai tangan. Ya, pakai tangan. Lalu yang ketiga, toilet. Itu Ya. sedikit aneh untuk Ya. Konso Popa.
Lalu yang keempat itu azan ya. Ya, azan. Oke. Jadi itu dulu culture shock dari konsep Opa. Jadi next nanti misalkan ada culture shock lagi, Opa bisa sharing-sharing ke teman-teman juga ya. Iya. Untuk part 2 ya. Ya, part 2. Oke. Oke, untuk part yang kedua. Tunggu video next video ya. Bisa. Oke guys, sebentar tadi video dari channel yaitu Teman Korea di mana mereka membahaskan tentang culture shock yang bikin orang Korea kaget saatnya datang di Indonesia. Jadi ya, itu adalah dari channel Teman Korea di mana dia telah memberikan ada empat culture shock apabila saatnya Opa ini datang ke Indonesia. Jadi itu adalah beberapa hal yang berada di Indonesia. Dia rasa kaget, dia rasa macam seolah-olah ini adalah satu pengalaman apabila saatnya datang ke Indonesia. Saatnya dia duduk di Korea tuh, dia tidak pernah lagi melihat ataupun mendengar dengan apa yang ada di Indonesia. Ternyata bila dia datang ke Indonesia, dia sudah bahwa rasa ini rupa-rupanya di Indonesia. Sebab di Indonesia tuh dari segi ragam beragama tuh memang banyak ya, tetapi mayoritasnya adalah warga Muslim ya, orang yang menganut agama Islam. Di Indonesia juga ada juga agama Buddha ya, ada juga agama Kristen dan sebagainya. Jadi banyaklah, kebanyakannya semuanya beragama. Begitu juga dengan pakai tangan. Sebab kalau pakai tangan ini kan rasanya lebih nyaman pokoknya ya. Macam uncle juga, kalau makan saatnya makan pastinya akan makan pakai tangan kanan. Dan kalau dalam Islam, tangan kanan itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah kalau kita dapat menuruti sunnah-sunnah tersebut, pastinya ada pahala yang ada kebaikan kepada kita semua. Begitu juga dengan toilet. Jadi kalau kita guna tisu, lebih baik kita guna air daripada guna tisu. So kalau guna tisu pastinya akan meninggalkan ada lagi dikit-dikit kesannya kan. Kalau gunakan air pastinya akan bersih. Tapi perlu orang bilang bersihkan yang sepatutnya lah supaya dapat orang bilang tidak meninggalkan kesan-kesan apa yang kita keluarkan. Oke. Dan yang keempat adalah tentang yaitu dia saatnya dia mendengar azan. Jadi kalau di Korea bagi tahu tadi dia duduk berdekatan dengan masjid, tapi mungkin ya beda lah guys ya, beda-beda antara mana-mana pun kan. Tapi bila saatnya dia duduk di Indonesia, dia mendengar azan tuh 5 kali, sebab 5 kali menunaikan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib kan, isya. Itu membuatkan dia terasa culture shock lah selepas dia saatnya datang ke Indonesia. Dan dia katakan juga dia sudah duduk di Indonesia tuh sekitar 10 bulan guys, dan kayaknya dia punya bicara dalam bahasa Indonesia tuh sudah menunjukkan dapat menyampaikan dengan, bagi saya dengan sudah menunjukkan baiklah. Walaupun ada dikit-dikit dan sebagainya, tetapi boleh diperbaiki dan boleh ditambah baik. Saatnya perlu kita rajinlah berbicara dengan teman-teman kita di Indonesia. Beruntungnya orang Korea ini dia langsung terus kepada bagaimana teman-temannya bicara, dia boleh ikut-ikutan. Bagaimana kita mau sampaikan dalam bahasa Indonesia. Begitulah juga dengan partner dia tadi tuh ya, menyampaikan dalam bicara bahasa Indonesia kayaknya bertambahlah seru ya, supaya kita dapat memahami bagaimana kita bicara dalam bahasa Indonesia. Oke guys, jadi itu adalah pendapat reaksi dari Uncle. Semoga ia bisa memberikan satu manfaat kepada kita semua. Dan insyaallah guys, jika kalian ada beberapa hal ataupun perkara-perkara yang ingin berbagi info dan sebagainya, kalian bolehlah ya turunkan di ruangan kolom komentar. Oke guys, kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. Lebih dan kurang Uncle mohon maaf. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.